1. Konsep matematika transisi ke abad 20. 2. Perkembangan suatu konsep matematika transisi ke abad 20. Yang ketiga, kesimpulan. 1. Konsep matematika masa transisi ke abad 20. Sejarah matematika pada masa transisi ke abad 20 terjadi pada abad ke-18 dan abad ke-19. Adanya beberapa pergeseran dari aturan-aturan pada matematika hingga munculnya konsentrasi baru yang lebih khusus dalam pembahasan matematika. Sehingga matematika pada masa itu menjadi lebih kompleks. Maka dari itu akan dipaparkan isi yang terjadi pada abad ke-18, pada abad ke-19 dan matematikawan yang berpengaruh ketika itu. Keluarga Bernoulli. Bernoulli senior adalah salah seorang keluarga Protestan yang mengungsi dari Antwerp pada tahun 1583. Menurut sejarah, banyak orang Katolik yang memburunya dan ingin membunuhnya, sehingga ia harus melarikan diri dari tempat tinggalnya. Tempat persinggahan pertama adalah Frankfurt. Sebelum pindah ke Swiss dan menetap di Basel, cikal bakal dinasti Bernoulli menikah dengan salah satu dari keluarga terpandang di Basel dan menjadi pedagang rempah-rempah. Yang B. Sisilah. Nicholas senior adalah seorang pedagang. Ketiga anak lelakinya semua menikah dengan putri-putri pedagang. Semua itu mampu membuat Nicholas menjadi seorang pedagang besar dan memberinya banyak keuntungan. Profesi pedagang keluarga Bernoulli kemudian disusul oleh profesi dalam bidang obat-obatan. Bakat matematika yang keluar dari keluarga pedagang ini muncul secara tiba-tiba. Berkiprah keturunan-keturunan Nicholas senior disajikan di bawah ini. Generasi pertama. Jacob menguasai kalkulus versi Leibniz dengan belajar sendiri. Sejak tahun 1687 sampai wafatnya dia menjabat sebagai profesor matematika di Basel. Dia mengembangkan kalkulus yang tidak disentuh oleh Newton maupun Leibniz dan menerapkannya untuk menyelesaikan problem-problem baru dan sangat penting bagi perkembangan kalkulus. Mewakili diri dan belajar filsafat tahun 1671, disusul dengan teknologi tahun 1776, kemudian mulai menekuni astronomi dan tidak mau meneruskan bisnis rempah-rempah ayahnya dan ia berontak. Setelah lulus teknologi, dia pergi ke Prancis selama 2 tahun untuk menjadi murid René Descartes. Setelah merasa cocok dengan matematika, dia mulai melakukan surat-menyurat dengan Boyle dan Hooke dari Inggris. Meskipun terlibat dengan matematika, minatnya terhadap astronomi tidaklah pudar. Karya perdana dan terakhir dalam bidang astronomi adalah memberikan teori komet. 2. Perkembangan suatu konsep matematika transisi ke abad 20. A. Alfred Knut Whitehead tahun 1861 sampai 1947 dan Bertrand Arthur William Russell tahun 1872 sampai 1970. Alfred Knut Whitehead dan Bertrand Arthur William Russell menerbitkan buku dengan judul Principia Mathematica. Buku ini berisi landasan matematika yaitu aljabar, proposisi, dan teori himpunan. Dalam buku itu diciptakan perumusan paling umum sifat dari logika dan lambang. Maka Principia Mathematica itu menjadi landasan umum dari matematika abad ke-20. Mahjab atau aliran dari Russell dan Whitehead itu menyatakan bahwa semua matematika dapat dipandang sebagai jenis logika. Mahjab itulah yang disebut mahjab logistik. David Hilbert tahun 1862 sampai 1943. Hilbert menciptakan matematika dengan menggunakan lambang seperti permainan catur dengan aturan-aturan sederhana. Lambang-lambang atau aturan yang diciptakan kemudian dapat ditafsirkan ke dalam bentuk matematika lain. Mahjab dari Hilbert ini disebut mahjab formalis. Yang C. Z.L.E.J. Brouwer tahun 1881, ia menganggap logika merupakan bidang studi di dalam matematika. Maka ia lebih mengutamakan matematika itu dari logika. Intusilah yang mengatakan demikian sehingga L.E.J. Brouwer dipandang memiliki mahjab intusisi. Aliran intusisi berpendapat tidak mungkin terdapat suatu peneliti matematika
yang dapat dijelaskan. B. Rudolf Carnap, tahun 1891. Pada tahun 1920, Carnap mengembangkan formalisme ke dalam analisa bahasa. Dengan demikian, pertentangan antara kaum formalis dengan kaum intuisi semakin tajam. Yang E. Kurt Gödel, tahun 1906. Pada tahun 1931, pertentangan antara kaum formalis dan kaum intuisi itu mereda setelah Gödel memberikan pencerahannya. Ia menemukan bahwa tidak mungkin menemukan konsistensi dari suatu sistem itu sendiri, maka penelitian struktur masih berjalan seperti dilakukan Bourbaki. F. Bourbaki, tahun 1934. Bourbaki membuat pengertian struktural menjadi dasar susunan matematika yang bermacam-macam itu. Maka terdapat 4 struktur itu. Yang pertama, struktur urutan. Di dalam himpunan Pi didefinisikan relasi R. Relasi biner antara anggota Pi ditulis X, R, Y, X sama dengan Y jika X, R, Y atau Y, R, X, dan jika X, Y, Z, E, V jika X, R, Y maka R, Z. 2. Struktur aljabar. Di dalam himpunan V didefinisikan komposisi atau beberapa komposisi dan hubungan komposisi itu ditemukan dengan syarat-syarat, misalnya perkalian vektor. 3. Struktur topologis. Struktur ini adalah perumusan abstrak tentang gambar intuitif tentang pengertian, batas-batas konstitusional, dan sebagainya. Dalam struktur ini, di dalam suatu himpunan Pi didefinisikan himpunan-himpunan bagian tertentu. Bilangan dipandang sebagai unsur-unsur mempunyai hubungan tertentu. 4. Struktur jamak. Dalam struktur terdapat beberapa struktur induk. Struktur itu dihubungkan secara aksiomatis. Misalnya, dalam struktur aljabar dan pengukur terdapat bersama-sama. Dalam struktur majemuk ini dapat ditempuh teori matematika klasik, sistem bilangan ilmu ukur, list yang masing-masing terdapat dalam struktur induknya. Namun diragukan apakah kelompok Bourbaki ini mengaplikasikan semua cabang matematika dalam pembagian strukturnya. Kesimpulan, matematika memiliki banyak sejarah akan perkembangannya dari zaman Babilonia sampai zaman sekarang. Abad ke-18 sebagian besar dihabiskan untuk mengeksploitasi metode baru dan kuat dari bidang kalkulus dan bidang-bidang lainnya seperti geometrik analitik, trigonometri, teori bilangan, dan pada abad ke-19 pun matematika mengalami perkembangan yang ditandai dengan 3 peristiwa besar, yaitu yang pertama pada bidang geometri, yang kedua pada bidang aljabar, dan yang terakhir adalah munculnya bidang analisis.